Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tetap semangat dalam pembelajaran kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari pertemuan yang kemarin ya, teman-teman. Kemarin kita udah ngebahas tentang beriman kepada Allah dan Asmaul Husna Al-Basir. Nah, kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan fokus kita yaitu Asmaul Husna Al-Adl dan Al-Azim, serta kita akan membahas tentang iman pada Rasul. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Pertama yaitu mengerti makna Asmaul Husna Al-Adl dan Al-Azim, dan yang kedua yaitu mengerti makna iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada lafaz Al-Adlu, Al-Adl ya, yang artinya Allah itu Maha Adil. Nah, adil itu dalam artian menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya dan memberikan hak pada pemiliknya dengan jalan yang benar. Nah, Al-Adl ini berkaitan dengan Al-Hakam atau hukum-hukum. Nah, maksudnya ialah hukum-hukum yang ditetapkan Allah berlaku bagi semua orang tanpa ada perbedaan. Allah tidak memihak pada siapapun, baik dia kaya atau miskin, baik dia berkulit hitam atau berkulit putih. Jika mereka berbuat dosa, tempatnya yaitu di neraka. Jika mereka berbuat baik, maka tempatnya yaitu di surga. Jadi Allah itu tidak melihat seseorang dari hartanya atau dari penampilannya. Allah hanya melihat keimanannya. Dan jika mereka berbuat baik, maka Allah akan tempatkan di surga. Jika mereka berbuat dosa, maka Allah tempatkan di neraka. Nah, dalam Quran surah An-Nahl ayat 90, Allah memerintahkan kepada kita agar berbuat adil. Nah, begini lafaznya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Al-Quran surah An-Nahl ayat 90. Nah, jadi teman-teman, Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan melarang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, maka yang bisa kita lakukan untuk mencontoh atau mengimani bahwa Allah itu Maha Adil, yaitu kita harus berlaku adil dan tidak boleh berlaku tidak adil. Karena yang kita lakukan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Selanjutnya ada Al-Azim. Nah, Al-Azim ini berasal dari kata azoma, yang artinya agung atau besar. Nah, Al-Azim artinya yaitu Allah Maha Agung. Nah, di situ kalian bisa lihat ya teman-teman, lafaz Al-Azim itu seperti apa. Nah, sebagai umat muslim kita harus selalu memuji Allah karena keagungan dan kebesarannya. Keagungan Allah tidak bisa diukur oleh akal manusia. Di surah Al-Waqiah ayat 74 disebutkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Shadaqallahul azim.
yang artinya, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Al-Quran Surah Al-Waqiah ayat 74. Nah, keagungan dan kebesaran Allah ditunjukkan dari ciptaannya yang membentang luas di alam semesta. Juga kasih sayangnya kepada umat manusia dan seluruh ciptaannya. Seluruh makhluk Allah mendapat rezeki sesuai yang diusahakan. Nah, coba kalian lihat di sini ada gambar galaksi Bima Sakti dan planet-planet. Nah, coba kalian pikirkan, jika alam semesta seluas dan sebesar ini, maka betapa besar dan agungnya yang menciptakan alam semesta ini. Siapa yang menciptakan? Ya, yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menerapkan makna Al-Azim dalam hidup sehari-hari, kalian bisa lihat, sini ada 3 poin ya. Yang pertama, kita dapat selalu bersyukur kepada Allah atas rahmat dan kasih sayangnya. Yang kedua, kita dapat menyadari bahwa diri ini lemah dan butuh pertolongan Allah. Nah, kita tuh makhluk yang kecil ya teman-teman, dibandingkan Allah yang maha besar yang menciptakan kita. Maka kita butuh pertolongan Allah. Ketiga, memohon pada Allah agar selalu diberi kebaikan, kesehatan, dan keselamatan. Nah, teman-teman, kemarin kita udah ngebahas tentang Al-Basir. Hari ini kita belajar tentang Al-Adil dan Al-Azim. Nah, hikmah mengetahui Allah itu ada. Di sini ada 3 ya. Yang pertama, kita dapat meningkatkan iman dan takwa pada Allah. Caranya yaitu dengan rajin sholat, menabung, dan tidak sombong. Kemudian jika mendapat kesulitan, yang kita selalu ingat adalah kita memohon petunjuk dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak memohon kepada yang lain. Kemudian kita dapat selalu menjaga alam ciptaan Allah, seperti tidak buang sampah sembarangan. Kita dapat menyayangi hewan dan kita dapat melestarikan alam atau tanaman. Oke, kita lanjut ke subbab berikutnya, yaitu beriman pada Rasul Allah. Nah, Rasul itu artinya utusan. Rasul Allah artinya adalah utusan Allah. Nah, makna beriman pada Rasul Allah artinya yaitu kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus Rasul untuk menjadi teladan manusia. Sebagai orang yang beriman, kita harus percaya bahwa Rasul-Rasul itu yang Allah utus ke dunia itu adalah sebagai teladan kita untuk menjalani hidup ini. Jadi kita harus mencontoh perilaku para Rasul. Nah, iman kepada Rasul Allah adalah rukun iman yang keempat. Nah, di sini ada nama-nama nabi dan rasul ya. Ada jumlahnya ada 25. Agar menghafalnya mudah, kita menggunakan lagu aja ya, teman-teman. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Orang yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah memiliki perilaku seperti pada gambar berikut ini. Nah, di sini ada 2 gambar ya, teman-teman. Yang pertama, kita tidak pernah lupa untuk menjalankan sholat 5 waktu. Dan gambar kedua, kita harus bersikap jujur, sopan, dan santun. Nah, itu tadi penjelasan untuk materi hari ini ya, teman-teman. Jika teman-teman ada yang belum paham,
atau mau bertanya, silahkan kalian bertanya di kolom komentar ya. Baiklah, kita akhiri materi hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.